Untuk video kali ini saya akan mengajarkan. Kali ini bukan untuk resepnya, resepnya udah ada semua ya. Selai nanasnya yang saya gunakan adalah selai nanas yang kemarin saya canning. Jadi untuk memperlihatkan bahwa itu pun kelihatan bagus kan. Nah kemudian untuk video kali ini adalah tips bagaimana membuat nastar kelihatan mulus tanpa retak. Jadi kalau kalian jualan kan kepingin ya nastarnya mulus dan tidak retak-retak. Nah ini dia, mudah sekali, ada 4 tips yang akan saya berikan. Jadi tonton ya sampai akhir. Yuk kita mulai bikin. Pertama, kita akan buat bulatan-bulatan dulu. Kalau saya supaya mudah itu bulatan selai ini saya akan freezer. Jadi waktu membungkusnya dengan pastry itu mudah. Jadi sekarang kita buat bulatan-bulatan dulu ya. Untuk kali ini di video ini tidak ada resep yang akan saya sebutkan. Saya akan taruh di seperti apa namanya, berapa gram itu pada saat bikin nastarnya, tapi hanya sekilas. Jadi untuk title aja gitu ya. Tapi untuk resepnya akan saya cantumkan linknya di deskripsi, karena resep ini sudah pernah saya share dengan kalian. Kalau udah dibuka seperti ini, flat ini dibuang ya, jangan dipakai lagi. Kita simpan dulu di dalam freezer. Sekarang kita akan bikin pastry-nya. Saya pakai cara gampang ya. Ini nggak pakai telur atau kuning telur. Nah ini udah selesai, kita pindah tempat ya. Ini adonan pastry-nya. Sekarang kita akan ambil selainya yang sudah beku. Nah ini selai nanasnya sudah beku. Beku keras. Kemudian ini yang akan dipanggang. Sementara itu panaskan oven 300 derajat Fahrenheit atau 150 derajat Celcius. Untuk
nyendok adonan, saya gunakan sendok seperti ini ya untuk bikin koktail. Dan ukurannya itu terserah kalian ya, mau besar mau kecil itu terserah kalian. Saya bikin agak besar-besar hari ini. Nah, sekarang kita panggang. Dipanggang di suhu 305 derajat Fahrenheit atau 150 derajat Celcius ya. Selama 60 menit kira-kira. Yuk. Untuk olesannya kita pakai kuning telur. Ini saya 2 butir. Pewarna kuning. Ini boleh pakai, boleh enggak ya. Jadi supaya warnanya lebih kuat. Sedikit aja. Kemudian madu. Sekitar ya 1 sendok teh. Madu. Dan minyak goreng apa aja boleh, minyak kelapa, minyak sayur, juga sekitar 1 atau 2 sendok teh. Kita kocok sampai betul-betul campur rata ya. Ini boleh pakai vanila, boleh enggak? Yang mau pakai vanila silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita tunggu sampai nastarnya matang.
Matang kan? Ini sudah matang. Jadi, dan dia tetap mulus. Nah, kalian boleh tunggu sampai agak sejuk atau dingin atau hangat ya. Tapi juga boleh langsung. Saat ini juga masih panas, langsung diolesi dengan kuning telur. Boleh ya, pelan-pelan karena ini masih sangat rapuh. Kalau kalian menunggu sampai hangat itu lebih kokoh. Jadi kita mulai ya. Nah, kita mulai saya udah olesin satu. Saya akan lakukan 2 kali ya. Jadi double pengolesannya. Boleh 3 kali kalau kalian mau. Nah, ini sudah lapisan pertama. Saya akan lapisi lagi untuk 2 lapis. Setelah itu kita akan kembali lihat seperti apa setelah 2 lapis. Nah, ini sudah 2 lapis. Kalian boleh kasih 3 lapis kalau mau sangat mengkilat. Tapi kalau menurut saya 2 lapis itu cukup karena sudah cukup mengkilat dan jadi nggak terlalu tebal. Saya akan zoom ya, lihat. Mengkilat sekali kan? Nah, cantik. Nah, ini kita panggang lagi di suhu 285 Fahrenheit atau 140 derajat Celcius ya. Kita panggang kembali selama 10 menit atau sampai telurnya itu kering. Nggak lama. Nah, ini kita biarkan sampai dingin, baru kita tempatkan di kontainer atau di piring atau di toples. Kembali setelah ini dingin ya, harus benar-benar dingin. Nah, ini cara tips ya untuk membuat nastar mulus dan tidak retak. Jadi itu tadi olesannya dan bagaimana cara memanggangnya. Nggak susah kan? Ya, jadi cantik. Ini saya bikin gede-gede karena saya bikin untuk pesanan orang mintanya gede-gede. Nah, cantik banget, mengkilat. Jadi mudah kan ya, untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Terima kasih teman-teman. Itu tadi resep yang saya gunakan adalah resep nastar tanpa telur. Jadi sangat mudah, saya campur aja semuanya di dalam food processor, adonannya, dan jadi seperti itu. Terus kemudian untuk isiannya, supaya isiannya itu mudah dibalut oleh pastry, kita bekukan dulu ya. Tipsnya yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah memanggang. Apinya harus kecil, agak lama, tapi api kecil, jadi tapi matang gitu loh, karena apinya kecil tapi lama.
Dan tips yang ketiga adalah kuning telur menggunakan madu, minyak, dan pewarna. Dan yang keempat tipsnya adalah dioles 2 kali, ya. Jadi itu kelihatan sekali kilapnya kalau 2 kali, ya. Nah, itu tadi 4 tips untuk membuat nastar kelihatan mulus dan cantik. Terima kasih teman-teman. Kita akan berjumpa kembali pada video yang mendatang. Yuk, and jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Bye-bye. Thank you for watching.